Karena ini bener-bener dia badannya banyak gitu loh buat Ya. kalian sama Granger. Terus open team fight, close team fight-nya ada Gatot juga nih. Iya. Kalau yang Apa, open, guys? Iya udah pasti di close. XP damage ini Masya kah? Ada yang open, ada yang close war-nya kayak gitu. Kayak waktu itu? Juga enak ya. Ini Pakito Atau Pakito? Kalau emang kita Dua itu lah guys, Masya Pakito kemarin udah keluar kan? Wah, Oh iya, Masya jangan di ban. Lepas loh. Kita baru sadar. wah, Iya, betul ada Badang, ada Masya, mereka butuh petinju. Mereka tuh butuh Wah. ya. Oke, kalau kita selesai sudah, ini dia drafting dari game keempat kita. Match point masih menjadi pertanyaan. ngeri sedap ini. Kita masih kita cari Brody. poinnya bersama Ranger Mas dan Lim Kocol. Masa Senin Terima kasih lomba banyak futsal, semoga panelis. juara. Amin, Ini dia. San. Aku jadi pengen boker lagi habis makan ya. Yang Astagfirullah, cukup kenapa di pencernaan menegangkan. gue guys? Karena match point-nya masih di tangan dari Onyx, Lim. Setuju. Dan draft untuk Onyx ini terlihat sangat-sangat meyakinkan kembali dengan Kaja. Saat itu ada chipnya Ji. Oke. Apakah sekarang bisa tanpa chip? Kita bakal menyaksikan, tapi gua pengen. Oh iya benar, yang waktu di itu ada festival chipnya. Dan juga di dalam. Oh harusnya nggak sepower itu sih kita sekarang. berikan FPL Velodrome. Tapi tetap aja, Joy lagi ulti disengget Jing. Biarkan Rawa Mangun. Untung ini ke Granger guys, nggak Beatrix. Betapa Beatrix gempurnya abis anjing. Di Royal Derby match kali ini. Let's go to the lane of down. Match point masih di Onyx. Satu langkah lagi menuju ke MSC. Tapi jangan salah, sang raja gak gampang memberikan tiket tersebut. Masih ada halang rintang, draft yang berbeda, konsep yang akan lebih agresif. Dan ya, Badang Kiboy yang masih punya gedak bagus. Bahkan lihat flicker langsung digunakan oleh Kiboy. Dia tahu dari Susujin bisa 2 kali punya anak tangga. Dan Kiboy bisa tumbang di depan sana kalau nggak dipaksa untuk menggunakan flicker. Iya, tapi ini yang seperti gue bilang kemarin kan. Kalau ada chip dan juga Loi, oke, ini ada 2 teleportation. Belum support rajanya. Trill. Lo nih Kaja Emberlord Ada guys. juga tidak secepat itu tapi di Oke, tapi one by one situation. My God, Kairi. Dia harus home win. Dengan 2 team fight yang berbeda membuat para pasukan dari tim Onyx juga nggak bisa melakukan cover. RRQ juga nggak bisa melakukan cover. Jadi bisa dibilang, kalau tadi Kairi memaksa Susujin sampai satu sakit armor ya, banget, Savero itu ini. berbahaya untuk Susujin. Aku kebelet EE, aku kebelet EE, ya kebelet EE gue. Jangan lupakan, Lele itu juga sakit di early game loh, Lim. Retribution. Ya, Oke, keluar dua-duanya. Terlambat. Tapi level 4 nih sekarang untuk Kairi. Alhamdulillah. Gue penasaran, akankah ada gerakan awal? Emberlord nyala ini guys. Dari awal atau Badangnya harus mati dulu sih. Diversnya di cancel lagi. Gak boleh pulang sama Idok. Ya, Hidok memang salah satu Ya. nomor bandel juga. Ya. Cukup menjadi hero yang cukup mengerikan. Tapi Kairi sekarang dengan Ring of Order-nya, ini Ganti Jesse Onyx aja. dengan Ring Minta. of Punishment-nya dia bisa untuk mendapatkan turtle dengan retribution kalau dia mau. Iya, ada damage yang lumayan besar ya. Apalagi Kaliannya langsung lari ke sana, mantap. Oke, lihat di depan sana. Kelas banget, Retribution nice berhasil choice. mendapatkan satu informasi. Jangan lupakan, Masya pernah ditangan dari apalagi Lutfi. nih, Dan Babi. satu hal, sekarang jadi Orastor RRQ terbaik. bisa fokus gak pecah belah antara Kairi dan juga Masya tersebut. Iya, karena Anjir gue pengen boker guys, gue sampai jongkok Jing. Maksudnya kan main sendiri. Betul. Dan nanti lu Gue gede banget guys, bisa kedengeran langsung gak? ngambil ke arah poin. Itu tahu Kemarin masih dia interview punya terakhir, best yang pada saat terbaik keduanya untuk masih ada kabur. Amin lagi. Mengandalkan spell, iya tapi Luffy juga punya spell. Makanya harus dijaga. Mungkin nanti Idok, mungkin nanti Dairen yang harus nempelin ke arah Toy. Dan di situ biasanya saat Sampai jongkok gua liat tuh. bersinar. Oke. Di balik Kalah ada itu ini semua, Fonda sama Emberlord. kita Aduh menyaksikan gue pengen berak anjing, bukan masalah kalah sama Emberlord guys. goalnya. Guys gue tinggal boker gak apa-apa gak? Lihat, Jujur Kairi sudah di dapat ujung dia lagi nih bro, tahu malah sakit perut anjing gara-gara makan. dari Susujin untuk Babi. menang fight. Dia nggak kasih celah. Cuma dengan adanya gold laner yang masuk ke dalam sana ini berbahaya banget. Kenapa gue bilang berbahaya, Lim? Lihat Savero, dia clear dengan sangat cepat dan udah mulai terlihat sedikit permainannya, Lim. Oh iya 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 iya. iya. Menurut menang mana? Masalahnya gini, Iya. di Menanggung awal malu. Onyx Oke. belum punya damage. Mengandalkan Sans menurutku gak akan bisa. Oke. Satu item setidaknya dari Lutfi diajak tim fight baru. Bawain mic. Nah, Lutfi ini terlihatnya juga sedikit-sedikit gitu loh. Berbahaya. Gak maksimal. Kalau dia terlihat maksimal. Tolol. Tapi karena kelihatannya oke. Ntar ada suara muncul, tainya dong, ada ceplung, sebentar, ceplung gitu, mau ada suara lagi, tai, mau ada suara tai, muncul, ceplung-ceplung. hilang sebentar. Oke, Jadi kresek mas, untuk biar RRQ, kelihatan. dengan tidak adanya Loi atau tidak adanya chip, dia nggak bisa respon cepat. Belum kelihatan semua ya.
dari powernya atau potensinya sebenarnya udah mulai kelihatan. Iya. Tapi itu kalau udah jadi item pertama, Tapi emphasis kalau- ini jadi kunci loh. Tapi kalau kita lihat Slim, Karena masalahnya sambil kita yang menyaksikan, aktif Luisa sama yang visionnya baru. jelas. Terus gue gue tinggal buat perak bodoh sumpah udah Kalau nggak Luisa enak. nggak dapat vision, Ngeri, ini sorry nggak banget jelas ini ya. sama sekali. Gue mati Oh, yuk Lele. sama dia. Nah, connect. Udah nonton dah. Dan hati-hati loh. Kopi anjing. Target dari Diversion bisa jadi tidak ada initial trapnya. Udah keduk banget ini mah. Heptasis udah jadi. Tapi kondisi kali ini, walaupun kita melihat RRQ awal jalannya mulus, tapi beat to the late game jangan sampai dilupain Lim. Itu dia Diversion. Oke, langsung ada dispersion di belakang sana. Lutfi menuju ke arah seorang Sutsujin. Di zoning out begitu saja. Tapi nampaknya Kiboy hampir termakan. Para pasukan dari tim RRQ mendapatkan Lutfi. Dan bahkan Lutfi melakukan distraction dengan sangat manis. Tapi sedikit sayang. Retribution Ya Kairi. Allah, kalah anjing. What a steal. Aman, dikit, Battle gerak from kiri, gerak. Kairi. Sebenarnya yang setup Onyx juga loh. Dan distraction dari Lutfi tadi gak sempet ternyata membeli waktu sampai Turtle diamankan dan Savero balikin kadang. Ya, bisa kita lihat buying time yang diberikan lama. Tapi cuma cukup sebentar waktu mereka mendapatkan turtle, nggak bisa panjang. Iya, karena Lutfinya juga nggak tahan lama sebenarnya Ju. Dia 1 bar HP langsung hilang, 2 bar. Dan tadi sampai spellnya loh yang dibuka, flickernya udah nggak ada. Ya walaupun positifnya memang Turtle untuk Onyx. Tapi meskipun begitu, lihat di depan sana, Toy bakal dipasang Kiboy. Flicker for defensive masih berhasil diselamatkan. Membuat Toy tidak bisa ditumbangkan. Tapi jangan lupakan kayak ini menjadi penjatuhan. Hilang sekejap. No Flicker dan Kairi. Demon Judgment. Satu hukuman yang berhasil dimiliki dari seorang Kairi terhadap Toy. Membuat Toy tertunduk lemas tak berdaya. Tapi di sisi lain ada Lutfi juga yang tumbang nih. Continuous damage yang pasti. Sutsujin bisa menumbangkan darah Lutfi yang begitu banyak. 3 bar HP bersama dengan Dairon. Tsunami Slam Commit. Ternyata perhitungannya matang. 1 tukar 1 walaupun ya kalau ngomongin rugi lebih rugi RRQ karena yang hilang Toy. Iya, tapi melihat dari Lutfi memang bukan di early game, powernya di arah mid to the late game. Dia cuma cukup jadi ini doang, cannonball. Udah dia cukup boom, meledak sekali, lanjut atau enggak, yang penting targetnya tumbang. Iya. That's it. Tuker ya. Even dia tumbang setelah itu pun gak masalah. Nggak masalah, emang itu tugasnya. Cannonball, 1 kali tembakan yang penting meledak, pastikan dapat 1 poin. Ya tinggal targetingnya aja nih. Entah Toy, entah Sutsujin. Menurut gue dua-duanya ini bisa banget untuk ditarget. Malah menurut gua, kalau Dairon muncul depan hidungnya aja bisa dikomit. Tapi agak berat sih jujur Dairon. Dia experience, dia punya level yang cukup sebenarnya untuk grow. Tapi dari era mid lane, jujur dari keduanya sama-sama nggak punya high ground ya. Seperti yang tadi game sebelumnya juga. Mereka mengandalkan team fight, mereka mengandalkan initiate. Dan Kaja dari Kairi masih belum terlihat untuk defense-nya yang sempurna. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung coba dipasang dengan Tsunami Slam. Tapi ternyata Sutsujin dengan Kiboy yang terlalu lembut di depan sana berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Pertukaran bahkan kali ini tidak terjadi. Turtle di tangan dari tim RRQ, 1100 gold different. Ini menandakan dari Cannonball mereka belum siap dirakit. Meriam mereka belum siap. Oke. Tapi gini nih, kalau misalkan masuk di mid game, justru power dari RRQ ini akan lebih menurun. Karena dari Onyx-nya akan meningkat. Damage dari Lutfi yang udah punya item, damage dari Savero yang udah punya item. Sekarang Dairon mau ada item atau enggak, dampaknya akan berbeda ketika pick off aja. Toy dan juga Sutsujin, damage dealer mereka yang harusnya 2 item tuh udah bisa online. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana map control jujur Onyx masih pegang kendali. Sekalipun kondisinya Onyx kalah 800 atau 1000 gold, map control mereka cukup baik. Tapi lihat RRQ, gue senang banget sih sama trap yang ditaruh oleh Rins. Itu seakan-akan memang ngebuka dan ngedeteksi, tapi Savero Oke, Savero di-commit. terlihat dan di-commit begitu saja. Avatar of Guardian berhasil didapatkan, tapi lelenya gagal. Informasi yang sangat mahal, no revive for this time. Iya, terlalu jauh sih tadi. Sebenarnya mau di backup juga, tapi nggak bisa yang terlalu komit. Apalagi lihat dari Lutfi yang masih belum mau join. Ke arah Blade of Despair yang untuk item kedua sangat cocok sih. Kairi, Thunderbelt, dan di sisi lain Tsunami Slam tanpa ada commit, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di commit, sekalipun Kiboy yang paling keras itu bisa dimakan. Nah, meskipun dengan ada Kiboy yang mereka dapatkan, selama kondisinya mereka tidak memiliki map control, objektif netral pun gak bisa mereka commit, Lim. Iya. Itu akan terjadi untuk kesekian kalinya backdoor. Apalagi mereka punya Lutfi, Onyx. Benar. Sementara sekarang lihat Diversion. Surprise! Di depan mata dari Idok. Untuk membuktikan kalau bukan berarti
tidak ada charge di mid, bukan berarti tidak bisa di defense. Dia bisa datang kapanpun. Itu hanya motong travel time aja loh. Jadi belum kelihatan sampai saat ini untuk diversion yang agresif. Masih belum terlihat juga untuk pick off diversionnya. Mereka bisa lempar loot B mungkin. Kalau memang kurang mungkin bawa bareng sama Kyrie-nya. Kyrie datang dari belakang, nge-damage langsung itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi sekarang Lord yang muncul, RRQ. Mereka pegang kendali 1000 gold. Diamankan, masih bisa dikontes. Dari level tapi Kyrie beda 2 dan diversionnya kelihatan. Oke, tapi lihat kali ini perpasukan dari tim Onyx. Mereka bakal coba melakukan setup. Darat! Tsunami Slam dengan Purify berhasil mendapatkan seorang saat tapi perpasukan dari tim RRQ. Divide Homid menuju ke belakang Toy. Deliver damage berbanding balik dengan dari Savero. Lele menuju ke seorang Kyrie dan hilang begitu saja. Terkena Sky Beast membuat Kyrie tersiksa. Bahkan Toy free hit. Double kill. Looking for triple kill. Dan membuat perpasukan dari tim RRQ dan juga Onyx kehilangan 2 jungler menandakan objektif masih berdiri tegak gagah menantang. Oh hati-hati Savero, damage dari Toy yang sangat terasa mid-nya berhasil dibongkar Onyx. Mereka kembali ada di posisi yang terancam. Teamfight yang kembali diunggulkan oleh RRQ, pertukaran yang gak adil untuk Onyx bahkan sekarang. Dengan vision yang lebih luas, RRQ mereka bisa pegang kendali, Lord bisa mereka setup kembali. Akhirnya RRQ, sang raja, berhasil mendapatkan vision yang jelas dengan adanya mapping control di ada bottom lane yang selalu dikontrol oleh Sosujin. Itu memberikan segalanya. Tapi lihat, di balik sana, dengan adanya informasi yang cukup mahal dan Keyboy terdeteksi. Tertangkap begitu saja Keyboy, bro. membuat perpasukan dari tim Onyx memilih harus mundur dan Wah, retri Kyrie, jir. What a steal from Kai! Tetapi di depan sana Luffy tidak akan ada jalan untuk pulang. No, Woi, hampir mati Toy-nya, bro. Gak bisa kabur, tapi seenggaknya Lord ini menambah nafas dari Onyx. Pound sesaat Alah, lagi. sia 3 member dari boy. Onyx yang tersisa melawan 5 tapi Ring of Punishment plus Retribution. Kembali lagi, ingat di saat zaman Kaja bersinar sebagai roamer, Kaja salah satu roamer yang aktif untuk steal objektif dengan Ring of Punishment-nya. Iya. Aduh. Kelihatan juga dari Savero. Langsung ada Tsunami Slam, Sayang banget Purify-nya. tapi nggak masalah. Dengan kondisi mereka yang memiliki Lord itu nggak masalah. Bahkan itu menandakan informasinya kalau Onyx tinggal ngeredam agresivitas mereka. Tapi kalau lu perhatikan dari goldnya, ini malah untung RRQ. 1.500 tadi gold keuntungannya sekarang, naik jadi 2.200. Dan pertanyaan adalah gimana cara Onyx untuk melakukan push? Digas lagi sih ini di tengah kayak gini nih. Savero. Artinya Savero bisa menjadi target utama nih. Entah itu Direct, entah itu Idol. Hah? Lihat distraction dilakukan, apatalkan dia! Stres kayak itu Savero? Idol dari belakang sana, Direct berhasil menutup jalan. The fuck? Tim Onyx dengan adanya diversion dan itu dia. Sats, Sur, and Travel berhasil menyelamatkan Onyx. Mukul turret. Lu tahu di situ rame? Stres kah? Minimap tidak terlihat akibat tim fight yang cukup besar. Dan dengan adanya Lord di bawah menit 12 dapetin 1 turret base itu mahal harganya. Dan worth it ditukar oleh Gak ada Savero. Purif lagi. Lagi next Lordnya ada di bawah. Artinya top lane ini akan jadi pressure terus menerus dari super minion Onyx. Dan ya goldnya memang masih dipegang Onyx. Mereka harus hati-hati. Mereka harus sadar tim fight gak bisa diunggulin. Malefic Roar udah jadi WON. pusing ternyata. Gue kira tadi Legend Sword-nya mau dijadiin Blade of Despair. Anjir joy-nya guys. Wajar deh. Itu kan Kaja. Dengan adanya Holy Defense, Lordnya selesai. Tapi kayaknya Lim, ada gap antara minion dan Lord. Jadi minion yang pertama memecahkan Holy Defense, Lord jadi kenanya sedikit. Waduh, 3-2. Iya, pasti ya satu best target. 3-2 sini guys. Mati di tengah nih ntar nih. Di turret di biru nih. Diperangin. Ah. Oh, Tsunami Slam, no polymantic. Dar. Berhasil mendapatkan satu dengan avatar Sujin. Kali begitu saja dan Sojin. Buset, Sujin. Savero, lele kembali Buset, membuat seorang Kyrie. joy-nya bro. Tepakan, tim Lah, Onyx Keyboy, mereka memberikan kill kah? Toy, mau coba dapetin satu momen. Gelo baiknya, Keyboy guys, balik lagi dia. Ada di tangan dari Lutfi. Idok mati. Walaupun Berat dia cair, Bang. tumbangkan Berat sosok banget. seorang Berat banget. Idok, tapi itu tidak berarti apa-apa. One strike Sehat push, gue berarti, bro. Israel kah? Mau dicoba karena Rico memang dari Lutfi. tapi Jangan Lutfi coba-coba masih nge-end, mampu oke? untuk melakukan defense. Jangan coba-coba nge-end ya. Oke, 9 15 detik lagi bro. respawn. Clear minion mereka Wave memiliki muncul. seorang Jangan saja. coba-coba nge-end. Mereka kata no, mereka harus pulang. Kalau mereka Oke. maksa, akan terjadi untuk kedua kalinya. Onyx. Ini dia harus menggagalkan respect joy-nya one sih, guys. strike push. Ya itu dia. Joy-nya Vibes dari bahaya ini, bro. Joy-nya, guys. Breaker memang sedikit berbeda. Kedua tim yang masih diversion Lim. Onyx tiba-tiba hilang dan ini menjadi kesempatan untuk permasukan. Ada yang Onyx kecangkong. bisa mendapatkan lot yang mereka miliki. Habis, Alkam. Informasi terlihat dengan sangat jelas.
Vision yang sangat jelas ketika Toy berada di arah top lane. Tapi Susujin mencoba untuk menarget ke arah seorang Sapero. Mundur ke arah belakang seorang ditangkap. Dan no way! Susujin tershutdown! Susujin Apa sih di RRQ guys? Stres dah. Oh no, tiba-tiba dua member dari RRQ harus tumbang. Ada aja kelakuannya. Onyx, mereka bisa set up dari Lordnya dan pre-Lord untuk Onyx. Reload. Wow, ini dia. Swipe upper bracket final. Waduh, hari-hari dapat napas Jadi kita tambahan berikan Onyx tepuk tangan Jing. untuk kedua belah tim. Panik lu seblak. Mana Panik ini 3? Wah, 3-1 loh. RRQ butuh semangat, Onyx juga butuh semangat. Itu dia. Diversion lagi-lagi Sans masih menjadi membuat momentum. Dan RRQ harus lebih sadar dengan itu semua. Mid mulai dibongkar. Lord ada dari atas. Lutfi udah punya damage. Siapapun bisa ditabrak. Toy punya Win of Nature tapi enggak untuk Susujin. Tapi jangan lupakan Susujin harus tahan sedikit agresivitas dia. DMS dealer yang sangat Kalah besar. sini Dan RRQ. itu dia surprise. Kalah Jing. So, gila. Wah, turun lower RRQ turun lower. Yang mau terjadi, Sapero mencoba untuk melakukan endgame, tapi ternyata masih bisa ditutup. Tidak jalan untuk Sapero. Gila masalah Susujin. Onyx berhasil menenggelamkan.